semuanya. Oke, berjumpa lagi dengan Sir. Oke, perkenalkan nama Sir Januar Simatupang. Nah, untuk pelajaran kali ini Sir akan memberikan kalian catatan. Itu yang pertama ya. Nah, sebelum kalian menulis catatan, berarti catatan pertama ada beberapa hal yang harus kalian ketahui di dalam penulisan catatan. Oke, yang pertama, kamu menulis catatan itu di buku catatan. Buku catatan itu buku bergaris satu yang tebal. Tuh ya. Yang kedua, ketika menulis catatan, kamu harus menggunakan tulisan tegak bersambung. Oke. Yang ketiga, sebelum kamu menulis catatan, jangan lupa juga tulis nama, nomor, kelas, dan tanggal ketika kamu menulis catatan. Ya. Yang keempat, ketika kamu menulis catatan, ya, wajib membuat jarak satu baris dengan kalimat selanjutnya. Ya, artinya setiap baris itu harus kelang satu baris. Itu ya. Yang kelima, untuk jawaban di dalam catatannya kamu garis menggunakan pen merah. Oh iya, jangan lupa ya, menulis catatan harus menggunakan pulpen. Harus menggunakan pulpen. Ya. Nah, setelah kamu tulis catatannya, kamu foto dan kamu kirim ke Telegram guru masing-masing. Kamu foto, kamu kirim ke Telegram guru masing-masing. Nah, dan ingat ya, catatannya harus ditulis di buku catatan. Saat ini Sir akan menjelaskan sedikit mengenai catatan pertama atau catatan 1 ya. Nah, di dalam catatan 1 itu berisi materi dari tema 1 buku cetak yang sudah kamu pelajari ya. Tema 1 buku cetak yang sudah kamu pelajari. Nah, kemudian nanti ada tambahannya yaitu tentang kalimat efektif dan bagaimana syarat dari kalimat efektif itu, dan tambahannya juga ada kata baku dan contoh kata baku. Nah, yang pertama, catatan 1 yang pertama, teks laporan hasil pengamatan adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau pengamatan secara langsung atau fakta untuk menginformasikan kepada orang lain. Nah, ingat itu ya, itu pengertian dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, di dalam laporan hasil pengamatan itu kan ada informasi. Nah, apa itu informasi, Sir? Informasi adalah penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Ingat ya, penjelasan dan pemberitahuan mengenai suatu hal. Yang berikutnya ya, ketika kita membuat teks laporan hasil pengamatan, kita juga harus membuat kesimpulan dari laporan itu. Nah, apa itu Sir kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Ingat, suatu pernyataan yang didapat setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Nah, di dalam laporan hasil pengamatan ada beberapa bagian ya. Bagian-bagian ini harus kamu buat di dalam atau ketika kamu membuat laporan hasil pengamatan. Apa saja itu, Sir? Beberapa bagian dari laporan yaitu nama kegiatan, lokasi, waktu, objek, dan hasil pengamatan ya. Itu harus kamu ingat. Nah, di dalam laporan pengamatan itu tadi kan dia bersifat fakta atau pengamatan secara langsung. Nah, apa itu fakta, Sir? Fakta adalah hal atau peristiwa yang benar-benar terjadi.
Oke, nah tadi kan saya ada bilang tadi harus membuat kesimpulan. Bagaimana sih cara membuat kesimpulan itu? Nah, cara membuat kesimpulan itu ada 3 cara. Yang pertama, baca atau dengarkan informasi dengan saksama. Saksama itu bagaimana, Sir? Atau mendengarkan dengan saksama itu bagaimana, Sir? Dengan saksama artinya mendengarkan dengan konsentrasi dan mendengarkan dengan fokus, atau membaca dengan konsentrasi atau membaca dengan fokus. Oke. Yang kedua, menulis pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam informasi. Nah, pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas ya, apa itu pokok pikiran dan bagaimana menentukan pokok-pokok pikiran atau pikiran pokok atau ide pokok. Itu sama ya. Oke. Nah, yang ketiga, menuliskan kesimpulan yang tepat dengan singkat dan jelas. Nah, itu dia cara membuat kesimpulan. Oke. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih, Sir, ciri-ciri kesimpulan yang baik itu? Nah, ciri-ciri kesimpulan yang baik itu ada 4. Yang pertama, isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Jadi isi dari kesimpulan yang kamu buat itu harus sesuai dengan informasi dalam laporan itu. Oke. Yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Oke. Yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Nah, jadi kan di dalam kesimpulan itu kamu bisa buat kalimat sendiri, tetapi ingat yang pertama tadi, isinya harus sesuai informasi yang terdapat di dalam laporan. Oke. Nah, yang terakhir, menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Nah, selanjutnya itu akan saya bahas ya. Nah, ketika kita membuat kesimpulan, cara mudahnya itulah kita menemukan kata kunci. Kata kunci di setiap paragraf atau kata kunci di dalam teks tersebut. Nah, apa sih itu, Sir, kata kunci? Oke, kata kunci adalah atau kata kunci merupakan sebuah kata yang digunakan sebagai penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Sebuah kata yang digunakan sebagai penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Oke, itu namanya kata kunci. Nah, oke, tadi kan ketika kita membuat kesimpulan, ketika kita menulis sebuah laporan hasil pengamatan harus menggunakan kalimat efektif. Harus menggunakan kalimat efektif. Sir, apa sih itu kalimat efektif? Belum pernah kamu belajar itu, Sir. Ah, masa ya? Kelas 5 pasti sudah ada itu, kelas 4, kelas 5, sedikit-sedikit itu sudah pasti dibahas kalimat efektif. Ya, apa kalimat efektif? Ada yang masih ingat? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Oke, kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Apa itu, Sir, kaidah-kaidah bahasa Indonesia? Kaidah-kaidah bahasa Indonesia itulah aturan-aturan penulisan di dalam bahasa Indonesia. Nah, di mana kita bisa menemukan aturan-aturan aturan-aturan penulisan dalam bahasa Indonesia? Itu bisa kita lihat di EYD, ejaan yang disempurnakan, atau yang sekarang itu lebih dikenal PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, buku itu berisi semua aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam penulisan bahasa Indonesia. Oke. Nah, itu tadi pengertian kalimat efektif. Ada beberapa syarat kalimat efektif. Ya, ada beberapa syarat kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan subjek dan predikat. Sebuah kalimat itu dikatakan efektif harus menggunakan subjek dan harus menggunakan kalimat. Oke, perhatikan contohnya. Contoh yang pertama, Wahyu mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Wahyu mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ini kalimat efektif enggak? Efektif, karena ada subjek atau subjek, ada predikatnya. Sir, apa itu subjek? Apa itu predikat?
Nah, subjek adalah pelaku, orang pelaku di dalam kalimat itu, pelaku atau yang melakukan. Yang kedua, predikat. Predikat itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh si subjek atau si pelaku. Nah, contohnya tadi kan, Wahyu mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ada nggak subjeknya? Ada, Wahyu. Dia sebagai subjek. Baru predikatnya ada nggak? Ada. Mengerjakan, ya. Kata mengerjakan itu sebagai predikat. Nah, lihat contoh yang kedua. Kami ke rumah Wahyu kemarin. Itu kalimatnya efektif nggak? Nggak efektif. Kenapa? Karena salah satu dari bagian kalimat tadi, subjek dan predikatnya tidak ada. Bagian mana yang tidak ada? Bagian predikatnya. Subjeknya ada. Kami itu sebagai subjek. Predikatnya nggak ada karena kami ke rumah Wahyu kemarin. Ke rumah Wahyu kemarin itulah keterangan tempat dan keterangan waktu. Predikatnya nggak ada, berarti nggak efektif. Nah, contoh ketiga, pergi ke sekolah pagi hari. Pergi ke sekolah pagi hari. Ini juga bukan kalimat efektif karena subjeknya tidak ada. Siapa yang pergi ke sekolah? Tahu kita kan? Nah, itu ya, subjeknya nggak ada, predikatnya ada, pergi ke sekolah pagi hari itu sebagai keterangan waktu. Itu ya. Nah, yang kedua, menggunakan kata baku. Baru tidak bermakna ambigu. Tidak bermakna ambigu. Baru tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Oke. Nah, seambigu itu apa sih? Ambigu adalah bermakna lebih dari satu sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi pembaca, bermakna lebih dari satu. Nah, lihat ini contoh dari kalimat yang ambigu. Orang tua guru yang baik itu datang ke sekolah. Orang tua guru yang baik itu datang ke sekolah. Di mana yang ambigu di situ? Yang ambigu adalah yang baik itu siapa? Orang tua kah atau gurunya kah? Jadi ada dua penafsiran atau ada dua makna dari kalimat itu. Itu namanya ambigu. Oke. Nah, selanjutnya tadi kan menggunakan kata baku. Apa itu kata baku, Sir? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan aturan atau ejaan kaidah bahasa Indonesia dan bersumber dari KBBI. KBBI adalah kepanjangannya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi kata baku itu harus terdapat atau sesuai dengan KBBI. Nah, ada beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang pertama, praktik. Praktik adalah kata baku. Yang tidak baku adalah praktek. Oke, pakai e. Praktek itu tidak baku. Yang kedua, khawatir. Khawatir itu kata baku. Ya, khawatir. Khawatir. Oke, kata tidak bakunya adalah kuatir. Itu kata tidak baku. Yang ketiga, aktif. Pakai F. Itu kata baku. Kata tidak bakunya aktif. Pakai P. Oke. Baru yang keempat, aktivitas. Aktivitas pakai V. Pakai V ya. Aktivitas itu penulisannya pakai V. Nah, kata tidak bakunya adalah aktivitas pakai F. Itu tidak baku. Yang kelima, kata nasihat. Nasihat itu kata baku. Kata tidak bakunya adalah nasihat. Nah, dan banyak lagi ya. Nah, boleh kamu pelajari. Kalau kamu punya KBBI, baca-baca, atau kamu ada lihat teks, lihat di sana mana kalimat tidak baku dan mana kata tidak baku dan mana kata baku. Oke. Ingat, salin catatannya dengan rapi, tulisannya rapi. Ingat tadi setiap kalimat itu harus kamu kelang, tiap baris kelang satu baris. Oke, setelah kamu tulis nanti, jangan lupa kirim ke Telegram guru masing-masing, biar gurunya bisa cek
catatan yang kamu tulis. Oke. Nah, setelah kamu tulis catatan, kamu ada tugas lagi, yaitu kamu kerjakan latihan ulangan tema 1. Latihan ulangan tema 1 itu ada di halaman 12. Oke, halaman 12. Halaman 12 sampai halaman 14. Sampai halaman 14. Oke, sampai halaman 14 kamu tulis jawabannya langsung di buku cetak. Tulis jawabannya langsung di buku cetak menggunakan pensil. Oke, tulis jawabannya langsung di buku cetak menggunakan pensil. Oke, dan tidak usah kamu foto atau kirim ke guru masing-masing. Kamu hanya jawab sendiri di buku cetak. Oke. Nah, untuk pelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kerjakan tugas dengan baik. Tugas-tugas sebelumnya yang belum kumpul itu segera dikumpul. Oke. Salam sehat semua ya. Bye bye.